Life isn't all diamonds and rosé, but it should be. Money doesn't give you class, it just gives you money. I'm born and raised in Beverly Hills. This is my town. Halo, selamat pagi. Nama saya Tommy Tindo, mahasiswa S1 Psikologi di Universitas Persada Indonesia YAI, angkatan 2021-2022. Video ini saya buat untuk keperluan tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian. Seperti yang sudah Anda lihat di intro video ini, ya, benar sekali, saya akan menganalisa kepribadian salah satu bintang di reality show The Real Housewives of Beverly Hills. The Real Housewives of Beverly Hills adalah sebuah reality show yang menceritakan kehidupan wanita-wanita kaya raya yang tinggal di daerah Beverly Hills, California. Kamera mengikuti bagaimana mereka bercengkrama dengan keluarganya dan teman-teman sepergaulan mereka. Namun, alih-alih menceritakan kehidupan yang positif dan inspiratif, reality show ini lebih cenderung menyoroti sisi negatif dari kehidupan para bintangnya. Di antaranya perselisihan paham, pertengkaran, argumentasi yang berujung pada saling berteriak, sikap culas, iri hati dan dengki, dan sikap-sikap negatif lainnya. Walaupun acara ini termasuk acara TV yang kurang baik, namun ratingnya cukup tinggi dan memiliki fans fanatik. The Real Housewives of Beverly Hills memiliki beberapa bintang dengan kepribadian yang sangat menarik. Di antaranya Lisa Vanderpump yang manipulatif dan Kyle Richards yang suka mencari perhatian. Namun menurut saya, Brandi Glanville adalah tokoh yang paling menarik untuk dianalisis kepribadiannya dari reality show ini. Alasannya karena Brandi tidak ragu untuk menunjukkan karakternya secara frontal di depan kamera. Karakternya tersebut bersifat sangat kejam, jahat, meledak-ledak, suka membuat masalah, suka menimbulkan konflik, selalu bertengkar dengan bintang lainnya di show tersebut, bertindak random dan agresif, dan tingkah lakunya sering menyakiti hati orang lain. Beberapa kali Brandi terlibat dalam situasi yang tidak patut secara moral. Di antaranya menampar Lisa Vanderpump di depan umum. Okay, pick on somebody your own size. Go on, go. Let's do it. Pick on somebody your own. No, that's wrong. Mendorong Kyle Richards secara fisik. Please don't do that one second. That's so rude. I talk to my sister for a second. Wow, Stop don't that. f***ing touch me. Don't you move out of my Wow, way. really? Don't touch me. Do that. Don't f***ing touch me. I don't. Menyiram minuman beralkohol ke wajah Eileen Davidson. Impressive. You won an Emmy. That's really. You did it. Why did you do that? Absolutely inappropriate. Membongkar rahasia keluarga Adrienne Maloof di depan kamera dan kemudian bertengkar dan berteriak-teriak di depan umum. Guess what? Listen, you What are you for? lying. No, I'm not. We told you to lying. deal with an My emergency. children. We 30 have minutes. my children. You're a piece of Brandi sendiri mengakui daya tariknya di reality show tersebut adalah konflik. She brought conflict to the table, which the audience like. Hampir seluruh bintang di reality show ini menunjukkan ketidaksukaan mereka pada Brandi. Teman Brandi di reality show ini hanya satu saja, yaitu Kim Richards. Brandi bahkan di-voting menjadi tokoh yang paling dibenci oleh penonton reality show tersebut. Hari ini saya akan mencoba untuk menganalisa kepribadian Brandi berdasarkan teori psikologi individual oleh Alfred Adler. Kenapa saya memilih teori ini? Karena menurut saya, teori Adler mampu menjelaskan kepribadian dan perilaku Brandi secara masuk akal dan logis. Alfred Adler adalah salah satu tokoh psikologi yang sangat tersohor. Teori psikologi kepribadian yang ia ciptakan diterima oleh kalangan akademis dan klinis hingga saat ini. Adler terkenal salah satunya karena menciptakan teori yang berseberangan dengan teori pakar psikologi sebelumnya, yaitu Sigmund Freud. Sementara Freud berpendapat bahwa motivasi tindakan manusia adalah seks dan agresi, namun Adler berpendapat bahwa kebanyakan manusia dipengaruhi oleh pengaruh sosial dan perjuangan untuk keberhasilan dan kesuksesan. Selain itu, Adler juga menentang pendapat Freud yang mengatakan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh pengalaman masa lalu. Menurut Adler, perilaku manusia dibentuk oleh pandangan manusia,
mengenai masa depan. Salah satu hal lagi yang cukup krusial dari teori Adler adalah penekanan pada kesadaran secara psikologis tentang apa dan alasan dibalik sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Hal ini berseberangan dengan Freud yang menekankan pada komponen bawah sadar perilaku. Secara umum, Adler menyusun teori yang sederhana dan ringkas. Menurut Adler, manusia lahir dengan tubuh yang lemah dan inferior, suatu kondisi yang mengarah pada perasaan inferioritas, sehingga mengakibatkan ketergantungan pada orang lain. Oleh karena itu, perusahaan menyatu dengan orang lain atau minat sosial sudah menjadi sifat manusia dan merupakan standar akhir dari suatu kesehatan psikologis. Lebih spesifik, prinsip utama teori Adler dapat diuraikan dalam 6 prinsip berikut ini. Pertama, kekuatan dinamis di balik perilaku manusia adalah berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Kedua, persepsi subjektif manusia membentuk perilaku dan kepribadiannya. Yang ketiga, kepribadian berbentuk keterpaduan dan konsistensi diri. Keempat, nilai dari semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang minat sosial. Kelima, struktur kepribadian berupa konsistensi diri berkembang menjadi gaya hidup seseorang. Dan yang terakhir, yang keenam, gaya hidup dibentuk oleh daya kreatif manusia. Oke, mari sama-sama kita menganalisa kepribadian dan perilaku yang ditunjukkan oleh Brandi Glanville di reality show The Real Housewives of Beverly Hills. Prinsip pertama dari teori Adler adalah berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Adler mereduksi semua motivasi menjadi satu dorongan tunggal, yaitu berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Adler melalui teori psikologi individualnya mengajarkan bahwa setiap orang memiliki perasaan inferioritas karena terlahir sebagai bayi yang memiliki kelemahan fisik. Perasaan inferioritas inilah yang kemudian memotivasi seseorang untuk berjuang meraih superioritas atau keberhasilan. Sehingga muncul satu kata kunci yang pertama dari teori ini, yaitu inferioritas. Perasaan inferioritas Brandi muncul dari statusnya sebagai orang tua tunggal bagi kedua anak laki-lakinya yang masih berusia balita. Sebelum bergabung dengan reality show tersebut, Brandi baru saja diceraikan oleh mantan suaminya, Eddie Cibrian, yang adalah seorang aktor TV. Saat diceraikan, Brandi sedang hamil anak kedua. Alasan perceraian pun cukup menyakitkan bagi Brandi, yaitu mantan suaminya selingkuh dengan LeAnn Rimes, salah satu penyanyi country paling terkenal di dunia. Brandi sendiri tidak bekerja lagi sejak menikah dengan Eddie. Sebelumnya, Brandi adalah seorang model yang kini sudah pensiun, sehingga ia tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keahlian lain selain menjadi model. Ia tidak bisa menyanyi dan berakting. Intinya, Brandi tidak memiliki sumber penghasilan untuk menafkahi kedua anaknya yang masih balita. Brandi bertarung dengan mantan suami untuk perebutan hak asuh anak di pengadilan yang membutuhkan biaya legal yang sangat besar. Sebagai seorang divorcee, orang tua tunggal yang jobless, dan mantan model yang kini berusia middle age, tentu membayar legal fees yang sangat besar adalah hal yang sangat memberatkan bagi Brandi. Sementara itu, mantan suaminya yang bekerja sebagai aktor TV dan kini menikah dengan penyanyi terkenal tentu saja tidak memiliki masalah untuk membayar legal fees sebesar apapun. Sehingga kenyataan ini menimbulkan perasaan inferior di dalam diri Brandi. Perasaan inferioritas lainnya berasal dari hubungan Brandi dengan ayah kandungnya. Semasa Brandi kecil, ayah Brandi bekerja sebagai penanam marijuana atau ganja dan seringkali memaksa Brandi untuk menjual ganja tersebut. Tak kalah culas, Brandi pun seringkali memeras ayahnya sendiri dengan ancaman pelaporan marijuana tersebut ke polisi. Sehingga jelas sekali, Brandi tidak pernah mendapatkan fatherly love atau kasih sayang seorang ayah dari ayah kandungnya. Kehidupan finansial keluarganya pun tidak bisa dibilang cukup atau bahkan mapan karena pekerjaan ayahnya tersebut yang ilegal. Di usia yang masih sangat muda, yaitu 17 tahun, Brandi sudah bekerja dan harus meninggalkan rumah untuk merintis karir sebagai model dan selanjutnya pindah ke Paris. Sebagai model, Brandi benar-benar sendirian menjalani karirnya. Dengan demikian, ia tidak memiliki support system secara psikologis.
Sehingga hal ini berkorelasi langsung dengan hal kedua yang disebutkan oleh Adler dalam prinsip pertama, yaitu tujuan akhir. Brandy memiliki tujuan akhir untuk sukses dalam hidup, terutama secara finansial. Secara implisit, Brandy menyatakan hal ini pada tagline dirinya di klip intro pembukaan reality show. Brandy berkata, "Money gives you money," yang berarti keberadaan uang sangat penting dalam hidupnya. Berangkat dari keluarga yang tidak mapan secara finansial dan tanpa support system secara psikologis, membuat Brandy ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya mampu untuk sukses secara mandiri, terutama untuk urusan finansial. Tujuan akhir ini semakin menjadi-jadi dan dimotori lagi oleh kondisinya saat ini, yaitu sebagai orang tua tunggal tanpa sumber penghasilan apapun, yang terancam kehilangan hak asuh anak di pengadilan kepada mantan suaminya. Elemen lain yang ditekankan oleh Adler pada prinsip pertamanya ini adalah daya juang. Adler berpendapat bahwa daya juang merupakan bawaan, tetapi sifat dan arah daya juang ditentukan oleh perasaan inferior dan tujuan untuk meraih superioritas. Bawaan atau modal yang dimiliki oleh Brandy adalah kecantikan dan tubuh yang tinggi ideal. Sehingga tak heran Brandy memilih karir modeling sebagai alat untuk meraih keberhasilan. Namun, karena tujuan akhir Brandy adalah kesuksesan secara finansial semata, Brandy terjebak pada zona nyaman seorang model, yaitu cukup puas dengan hanya memiliki pekerjaan yang menghasilkan uang. Ia tak pernah meningkatkan karirnya ke level modeling yang benar-benar sukses dalam segala level, seperti popularitas ataupun keahlian teknis lainnya di bidang entertainment, seperti menjadi aktris film atau aktris TV. Sebagai contoh, Naomi Campbell menancapkan namanya sebagai model legendaris karena berhasil mengasah kemampuan modelingnya sampai pada level legendaris. Dan hingga kini namanya terus populer sebagai supermodel nomor 1 di dunia. Ataupun contoh lainnya yaitu Cara Delevingne yang sukses hijrah dari dunia modeling ke dunia acting. Modal Brandy sebagai model ini jugalah yang kemudian menjadi daya juang Brandy yang ia manfaatkan untuk di casting dalam reality show The Real Housewives of Beverly Hills. Walaupun karir modelingnya sudah tamat, namun ia masih punya status sebagai mantan model. Hal ini ternyata cukup berarti di kalangan Hollywood atau California. Tanpa keahlian lain selain modeling, pekerjaan apapun akan Brandy terima selama masih memandang status modelingnya tersebut. Sehingga pekerjaan yang paling gampang dan tidak membutuhkan keahlian lain selain menjadi beautiful person dan bisa menghasilkan uang banyak, ya menjadi bintang dalam reality show. Prinsip kedua dalam teori individualitas Adler adalah persepsi subjektif yang membentuk perilaku dan kepribadian seseorang. Menurut Adler, manusia berjuang meraih superioritas atau keberhasilan untuk mengganti perasaan inferior. Tetapi sikap juang mereka tidak ditentukan oleh kenyataan, namun oleh persepsi subjektif mereka akan kenyataan, yaitu yang disebut sebagai fiksi. Fiksi adalah gagasan yang tidak mempunyai bentuk nyata, namun mempengaruhi manusia sehingga seolah gagasan tersebut adalah nyata. Manusia tidak dimotivasi oleh sesuatu yang nyata, tetapi oleh persepsi subjektif mereka tentang apa yang benar. Dalam kasus Brandy, fiksi Brandy atau persepsi yang dianggap benar oleh Brandy ditentukan oleh lingkungan tempat dia tinggal dan bekerja, yaitu Hollywood, dan terutama lingkungan reality show-nya, yaitu Beverly Hills. Hollywood adalah lingkungan yang keras, dan Brandy harus menggunakan segala resource yang ia punya untuk bisa bertahan. Persepsi subjektif Brandy terhadap kondisi lingkungan pekerjaannya saat ini, yaitu The Real Housewives of Beverly Hills, adalah toxic environment. Bukan rahasia lagi, franchise reality show The Real Housewives yang diciptakan oleh produser Andy Cohen mengeksploitasi kehidupan wanita-wanita kelas atas di Amerika. Namun, bukannya perilaku yang positif dan menginspirasi, kehidupan yang dieksploitasi oleh produser tersebut adalah sifat iri, dengki, saling gosip, fitnah, dan sifat-sifat buruk manusia lainnya. Bahkan salah satu bintang dari franchise The Real Housewives di New York, yaitu Jill Zarin, juga mengakui bahwa franchise reality show ini adalah toxic environment. Dan untuk bisa bertahan dipekerjakan dalam toxic environment ini adalah dengan ikut-ikutan menjadi toxic juga. Prinsip ketiga adalah nilai dari semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang minat sosial.
Makna dari minat sosial dalam konteks Adler adalah perasaan menjadi satu dengan umat manusia, menyatakan secara tidak langsung keanggotaan dalam komunitas sosial seluruh manusia. Seseorang dengan minat sosial tidak berjuang untuk superioritas pribadi, tetapi untuk kesempurnaan manusia dalam komunitas masyarakat. Sehingga, tidak mengherankan, dalam konteks Brandy yang jobless dan harus menafkahi kedua anaknya, Brandy bersedia menjadi bagian dari lingkungan toksik The Real Housewives of Beverly Hills dan secara sukarela mematuhi kode etiknya, yaitu melakukan hal-hal yang juga toksik. Kelakuan toksik yang pernah dilakukan oleh Brandy, diantaranya Brandy pernah menyebarkan rahasia keluarga Adrian Malouf, salah satu bintang lain di reality show tersebut. Brandy tahu perilaku ini salah, dan ia pun mengakuinya beberapa waktu kemudian setelah menyebarkannya. Namun, Brandy menyebarkan rahasia Adrian tersebut sebagai tindakan solidaritas kepada teman dekatnya pada ketika itu, yaitu Lisa Vanderpump, yang sedang bermusuhan dengan Adrian. Lisa Vanderpump bisa dibilang sebagai ratu di The Real Housewives of Beverly Hills karena divoting sebagai bintang favorit penonton. Dan berteman dengan Lisa bisa menaikkan posisi Brandy di reality show tersebut sebagai pemain baru. Bertahun-tahun kemudian, Adrian Malouf mengkonfirmasi kebenaran berita ini, yaitu Brandy dipengaruhi oleh Lisa Vanderpump untuk menyebarkan rahasia keluarga Adrian. Of course, it took me by surprise, and Brandy has said to me several times she's apologized. It was not me, it was Lisa that wanted to kind of do the whole media thing and bring it out. Prinsip selanjutnya dari teori Adler adalah daya kreatif. Adler meyakini bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menciptakan gaya hidupnya sendiri. Daya kreatif yang mereka miliki membuat mereka mengendalikan kehidupan mereka sendiri, bertanggung jawab akan tujuan akhir mereka, menentukan cara yang mereka gunakan untuk meraih tujuan tersebut, dan berperan dalam membentuk minat sosial mereka. Menciptakan konflik. Itulah daya kreatif yang dimiliki oleh Brandy untuk bertahan di lingkungan toxic reality show-nya dan tetap berada dalam payroll produser acara. Berbagai konflik diciptakan Brandy agar tetap relevan dalam reality show tersebut. Konflik yang bersifat spontan, random, dan agresif yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan. Beberapa konflik yang diciptakan oleh Brandy dan sangat menggegerkan dan sampai sekarang masih diingat oleh penonton, diantaranya sebagai berikut. Menyiram minuman beralkohol ke wajah Eileen Davidson di acara dinner gathering. Acara yang awalnya terasa cair dan akrab, tiba-tiba berubah menjadi canggung dan violent karena Brandy menyiram wajah Eileen dengan wine. Alasan Brandy adalah karena Eileen menolak untuk mempraktekkan peran sebagai tokoh antagonis di serial TV yang dibintangi oleh Eileen. Eileen bahkan sampai menangis karena hal ini. Klip penyiraman ini sudah saya tampilkan di awal video ini. Konflik lainnya yang diciptakan oleh Brandy adalah bersikap rasis kepada Joyce Giraud, bintang lain di reality show The Real Housewives of Beverly Hills. Joyce berdarah Latin. Perkataan rasis dilontarkan Brandy kepada Joyce di acara liburan bareng ke Puerto Rico, padahal liburan tersebut diinisiasi oleh Joyce dan Brandy sendiri hadir atas undangan Joyce. Bukan sekali ini saja Brandy bersikap menyebalkan kepada Joyce. Brandy juga mengolok-olok nama Joyce dan menyebut nama Joyce tersebut adalah tipikal nama khusus untuk wanita tua. Brandy juga mengejek suami Joyce dengan menyebutnya sebagai laki-laki berbadan pendek. Salah satu konflik yang cukup mengejutkan yang pernah dibuat oleh Brandy adalah menciptakan rumor lesbian dengan salah satu pemain di The Real Housewives of Beverly Hills, yaitu Denise Richards. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan karena Brandy dan Denise adalah wanita heteroseksual. Denise muncul di reality show tersebut saat Brandy sudah dipecat dari sana, sehingga munculnya gosip ini ditengarai agar Brandy tetap dibicarakan di acara tersebut. Denise Richards sendiri sudah membantah keras rumor ini. Prinsip kelima dari teori Adler adalah struktur kepribadian yang self-consistent berkembang menjadi gaya hidup seseorang. Gaya hidup atau style of life adalah istilah yang digunakan oleh Adler untuk menunjukkan selera hidup seseorang. Gaya hidup mencakup tujuan seseorang, konsep diri, perasaan terhadap orang lain, dan sikap terhadap dunia. Gaya hidup merupakan hasil interaksi antara keturunan atau bawaan lahir, lingkungan, dan daya kreatif yang dimiliki seseorang. Dalam kasus Brandy, walaupun ia dipecat dari The Real Housewives of Beverly Hills pada akhir season 5,
Namun Brandy muncul di reality show lainnya dengan membawa barang yang sama ke hadapan penonton, yaitu konflik. Di antaranya, Brandy muncul di reality show The Apprentice dan bertengkar dengan bintang lainnya di reality show tersebut, yaitu Kenya Moore. Di reality show Marriage Bootcamp Reality Stars Family Edition, Brandy bertengkar dengan Amber Portwood. Di reality show Celebrity Big Brother, Brandy bertengkar dengan Omarosa dan James Maslow. Dengan demikian dapat disimpulkan, Brandy secara sadar memilih gaya hidup menjadi bintang reality show yang membawa konflik sebagai sajian utama. Bakat lahir Brandy sebagai model hanya sanggup membawa Brandy menjadi model dengan karir yang tamat saat ia memasuki usia parubaya. Sehingga menjadi bintang reality show di lingkungan yang toksik adalah pilihan yang satu-satunya ia punya. Dipadukan dengan daya kreatif yang ia miliki, yaitu membawa konflik di setiap reality show yang ia bintangi, inilah yang kemudian menjadi gaya hidup Brandy. Dan prinsip terakhir dari teori Adler adalah kepribadian berbentuk kesatuan dan konsistensi diri. Adler menekankan bahwa setiap orang itu unik dan tidak dapat dilihat dari beberapa aspek yang terpisah-pisah. Pikiran, perasaan, tindakan, semuanya mengarah pada satu sasaran dan berfungsi untuk mencapai tujuan. Brandy menampilkan sosok pembawa konflik di depan setiap kamera yang menyorotnya. Lalu muncul pertanyaan, apakah Brandy Glanville adalah sosok yang seburuk itu? Sosok yang selalu mencari konflik kemanapun ia pergi, sebagaimana citra diri yang ia tunjukkan di acara reality show-nya. Tentu saja tidak. Ingat di awal sudah dijelaskan, inferioritas dan tujuan akhir di Brandy memaksanya untuk memilih lifestyle ini. Inferioritas tersebut adalah pernikahannya yang hancur akibat mantan suaminya selingkuh dan menceraikannya saat sedang hamil anak kedua. Inferioritas lainnya adalah Brandy tak memiliki support dari keluarga dan tidak memiliki keahlian lain selain menjadi model, padahal karir modelnya sudah tamat. Tujuan akhir Brandy adalah ia menjadi orang tua tunggal yang mampu menghidupi kedua anaknya yang masih balita secara mandiri dan sukses secara finansial. Kedua hal inilah yang kemudian membuat Brandy menjadikan gaya hidup ini sebagai pilihan hidup. Di luar lingkungan reality show-nya, Brandy hidup secara normal. Buktinya, Brandy memiliki sahabat, diantaranya Mark Harsh, penata rambutnya, dan Jennifer Jimenez, konselor pribadinya. Dan jangan lupakan juga fakta bahwa Brandy adalah ibu yang baik bagi kedua anaknya. Buktinya, kedua anaknya hidup sangat harmonis dengan Brandy. Lalu kesimpulan apa yang bisa diambil dari analisis terhadap kepribadian dan perilaku Brandy Glanville? Dengan memakai teori Adler, kita dapat mengetahui bahwa sebuah kepribadian dan perilaku yang buruk tak selamanya dilatar belakangi oleh niat jahat maupun tujuan yang jahat. Dalam kasus ini, Brandy memilih gaya hidup penuh konflik karena dilatar belakangi oleh masalah finansial dan tekanan untuk menjadi orang tua tunggal yang baik. Lalu, apakah perilaku buruk tersebut bisa dibenarkan? Jawabannya tentu saja tidak. Melalui analisis seperti ini, seseorang dapat mengetahui akar dari permasalahan hidupnya dan bisa merubah hidupnya dengan mengatasi akar masalah tersebut. Demikian video yang saya buat untuk hari ini. Saya harap Anda bisa mengambil pelajaran dari presentasi ini. See you next time and have a good one. Bye.